Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gus Arianto. Kenalin, saya dari perguruan tinggi kedinasan. Salah satu perguruan tinggi kedinasan akan memberikan suatu gambaran gampang, mudah lah bisa dibilang. Gimana sih cara kita ngecek validitas tanpa menggunakan SPSS? Sebenarnya di program Excel itu udah ada sebenarnya cara uji validitas, bahkan gampang. Jadi kita tinggal, misal kita mau setting dari kuesioner itu buat item pertanyaan itu bisa valid gitu. Nah, kita langsung aja. Cara setting validitas pakai Excel biar mudah. Tapi kita harus tahu dulu tentang apa sih kegunaan dari uji validitas. Uji validitas menurut Azwar tahun 1986, validity sendiri itu berarti sejauh mana sih ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kalau menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya suatu kuesioner itu dikatakan valid, dikatakan bisa kita gunakan jikalau pertanyaan pada kuesioner itu mampu mengungkapkan suatu hal yang akan kita ukur dalam suatu penelitian. Langsung saja kita masuk ke program SPSS-nya, maksud saya program Excel-nya. Di sini kita udah punya hasil kuesioner dari responden. Kita punya 20 item di sini. Ada 20 item pertanyaan ke-20. Kemudian kita menggunakan sebanyak 20 responden. Nah, terus gimana caranya buat kita uji validitas ini? Kita mulai dulu dari R hitungnya. Bagaimana sih cara menghitung R hitungnya itu? Caranya kita buat dulu sebenarnya. Kita buat dulu hasil penjumlahan dari setiap misalnya. Jadi sebelumnya kita harus buat kode angka di jawaban pertanyaannya. Kebetulan di kuesioner ini kita pakainya iya atau tidak. Nah, iya itu kita simbolkan dengan angka 1 dan tidak itu kita simbolkan dengan angka 2. Nah, hasil dari responden pertama sampai dengan pertanyaan ke-20 kita jumlahkan sehingga menghasilkan jumlahnya di responden pertama itu memiliki skor total dari setiap item pertanyaannya sebanyak 25 sampai ke responden ke-20. Untuk di program Excel itu kan ada suatu rumus. Nah, rumusnya itu gampang. Jadi kita tinggal klik sum dari mulai baris dan kolom berapa sampai dengan kolom berapa. Nah, jadinya seperti ini, tinggal kita enter, maka hasilnya keluar sebanyak 25. Kemudian kita tarik ke bawah menggunakan simbol kanan tebal. Nah, itu udah hasilnya. Terus cara ngitung R hitungnya gimana? Nah, kita mulai dari cara ngitung R hitungnya. Sama kayak tadi kita pakai rumus, tapi berbeda dengan sum. Kalau sum untuk penjumlahan, kalau untuk mengukur validitas kita pakainya sama dengan cara aja sih.
Cara menghitung R hitungnya sama dengan kolom kolon double R, kita klik aja. Dari mulai pertanyaan pertama kita tarik sampai di pertanyaan ke-20. Karena di sini kita menggunakan titik koma, kita pakai titik koma. Hasil dari jumlah sampai dengan yang akhir kita tutup kurung. Nah, caranya biar hasil, karena kita mau mengecek masing-masing dari pertanyaan kedua, kita bandingkan dengan hasil skor yang ada untuk Corel. Jadi supaya di masing-masing item pertanyaan ini kita buat perbandingannya dengan jumlah agar tidak berubah, maka kita gunakan fungsi dolar di sini. Kita pakai dolar. Jadi sebelum kolom V itu kolomnya dan 2 itu berarti barisnya, kita kasih dolar. Jadi angkanya tetap sama, kemudian juga baru kita enter. Nah, setelah itu sama kayak tadi, kita klik di bukan klik, kita arahkan ke sini tombol plus tebal, terus kita tarik sampai dengan pertanyaan ke-20, item ke-20. Terus kita pengen lihat nih R tabelnya, R tabel dari 20 responden itu bisa didapatkan di internet juga ada. Kita coba cek untuk N itu jumlah atau sampel. Tadi kan kita menggunakan 20 responden, kita menggunakannya taraf signifikansinya itu 5%. Jadi kita dapatkan R tabelnya itu 0,44. Nah, kita masukkan di sini 0,44. Kali kan tadi ya. Kita tarik lagi sampai dengan item pertanyaan ke-20. Jadi dikatakan valid itu apabila nilai R hitung itu harus lebih besar daripada nilai R tabel. Caranya kita menggunakan rumus if sama dengan kurung R hitung dengan R tabel titik koma. Kita ulangi sama dengan R hitung lebih besar atau sama dengan nilai dari ini C24 dari R tabel titik koma, ya valid. Titik koma lagi, kurung tanda petik 2 kali, tidak valid. Valid dan hasilnya. Nah, kalau ini kita tinggal tarik sampai tempat yang kita. Ternyata item-item pertanyaan yang saya gunakan dari mulai item pertanyaan pertama, kuesioner pertama sampai dengan kuesioner ke-20, ternyata kita menghasilkan hasil yang valid. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan, kuesioner yang saya gunakan untuk 20 orang responden ini
bisa digunakan dalam penelitian, mampu untuk mengukur hasil yang saya harapkan. Selesai. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.